Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feni Septiani dari kelas Manajemen 22A dengan NPM 22411033. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menjelaskan materi statistika yang berjudul ukuran pemusatan data kelompok. Ukuran pemusatan data kelompok. Ukuran pemusatan data adalah nilai tunggal yang mewakili suatu kumpulan data dan menunjukkan karakteristik dari data. Ukuran pemusatan data dapat digunakan untuk menggambarkan pusat atau titik tengah dari sekumpulan data. Berikut adalah beberapa contoh penerapan ukuran pemusatan data kelompok. Yang pertama, seorang peneliti ingin mengetahui rata-rata tinggi badan siswa di sebuah sekolah. Data tinggi badan siswa disajikan dalam bentuk tabel frekuensi. Untuk menghitung rata-rata tinggi badan siswa, peneliti dapat menggunakan rumus Mean untuk data berkelompok. Yang kedua, seorang manajer ingin mengetahui median gaji karyawan di perusahaannya. Data gaji karyawan disajikan dalam bentuk tabel frekuensi. Untuk menghitung median gaji karyawan, manajer dapat menggunakan rumus median untuk data berkelompok. Rata-rata. Rata-rata adalah ukuran pemusatan data yang paling umum digunakan. Rata-rata dihitung dengan menjumlahkan semua nilai data dan membaginya dengan jumlah data. Rumus rata-rata adalah sebagai berikut. Mean sama dengan X1 tambah X2 tambah titik-titik tambah XN dibagi N. Keterangan X1, X2, dan selanjutnya XN adalah nilai-nilai data. N adalah jumlah data. Rata-rata dapat digunakan untuk menggambarkan pusat atau titik tengah dari sekumpulan data. Misalnya, jika kita memiliki sekumpulan data tinggi badan siswa, rata-rata tinggi badan siswa tersebut menunjukkan tinggi badan yang paling umum di antara siswa. Rata-rata dapat dipengaruhi oleh nilai pencilan. Nilai pencilan adalah nilai data yang sangat jauh dari nilai-nilai data lainnya. Nilai pencilan dapat menyebabkan rata-rata menjadi tidak akurat. Modus adalah ukuran pemusatan data yang menunjukkan nilai data yang paling sering muncul. Modus data berkelompok dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Modus sama dengan TB tambah P dikali Fn dikurang Fn dikurang 1 bagi 2. Keterangan TB tepi bawah kelas modus, P panjang kelas interval, Fm frekuensi kelas modus, Fm dikurang 1 frekuensi kelas sebelum kelas modus. Modus data berkelompok dapat digunakan untuk menggambarkan kecenderungan sentral dari data. Misalnya, jika kita memiliki data ukuran sepatu yang terjual di sebuah toko, modus ukuran sepatu dapat menunjukkan ukuran sepatu yang paling laris. Rank adalah ukuran pemusatan data yang menunjukkan perbedaan antara nilai data terbesar dan terkecil. Rank dapat digunakan untuk menggambarkan sebaran data. Semakin besar rank, semakin besar pula sebaran data. Rumus rank untuk data berkelompok adalah sebagai berikut. Rank sama dengan T max dikurang T min. Keterangan T max tepi atas kelas interval terbesar, T min tepi bawah kelas interval terkecil. Rank data berkelompok dapat digunakan untuk menggambarkan sebaran data. Misalnya, jika kita memiliki data harga barang di sebuah toko, rank harga barang dapat menunjukkan seberapa besar perbedaan harga barang yang dijual di toko tersebut. Variasi adalah ukuran variasi yang paling umum digunakan. Variasi dihitung dengan menjumlahkan kuadrat, selisih antara nilai data dan nilai rata-rata, kemudian membaginya dengan jumlah data. Rumus varians untuk data berkelompok adalah sebagai berikut. Varians N X dikurang Mean dikali 2 bagi N. Keterangan X adalah nilai data-data,
mean adalah rata-rata data, N adalah jumlah data. Variance dapat digunakan untuk menggambarkan seberapa besar penyebaran data di sekitar nilai rata-rata. Semakin besar variance, semakin besar pula penyebaran data. Deviasi standar. Dalam statistika, standar deviasi adalah ukuran penyebaran data yang menunjukkan seberapa jauh nilai data tersebar dari nilai-nilai rata-rata. Standar deviasi sering disebut sebagai simpangan baku. Standar deviasi dihitung dengan menjumlah kuadrat selisih antara nilai data dan nilai rata-rata. Kemudian membaginya dengan jumlah data. Rumus standar deviasi adalah sebagai berikut. Standar deviasi kuadrat dalam kurung variance. Keterangan variance adalah ukuran varian yang dihitung dengan menjumlahkan kuadrat selisih antara nilai data dan nilai rata-rata, kemudian membaginya dengan jumlah data. Standar deviasi dapat digunakan untuk menggambarkan seberapa besar penyebaran data di sekitar nilai rata-rata. Semakin besar standar deviasi, semakin besar pula penyebaran data. Cara menghitung mean. Mean adalah ukuran pemusatan data yang paling umum digunakan. Mean dihitung dengan menjumlahkan semua nilai data dan membaginya dengan jumlah data. Rumus mean adalah sebagai berikut. Mean X1 ditambah X2 ditambah titik-titik tambah Xn dibagi N. Keterangan X1, X2, seterusnya Xn adalah nilai data-data. N adalah jumlah data. Misalnya, jika kita memiliki data tinggi badan siswa di sebuah sekolah sebagai berikut: 150, 155, 160, 165, 170. Mean tinggi badan siswa tersebut dihitung sebagai berikut. Mean sama dengan 150 tambah 155 tambah 160 tambah 165 tambah 170 dibagi 5 sama dengan 160. Jadi, mean tinggi badan siswa di sekolah tersebut adalah 160 cm. Cara menghitung median. Median adalah ukuran pemusatan data yang membagi data menjadi dua bagian yang sama besar. Median dihitung dengan mengurutkan data dari nilai terkecil hingga terbesar atau sebaliknya. Kemudian memiliki nilai tengah. Jika jumlah data ganjil, maka median adalah nilai data yang terletak di tengah. Misalnya, jika kita memiliki data tinggi badan siswa di sebuah sekolah sebagai berikut: 150, 155, 160, 165, 170. Median tinggi badan siswa tersebut adalah 160 cm. Karena nilai 160 cm terletak di tengah data, jika jumlah data genap, maka median adalah nilai tengah dari dua data yang terletak di tengah. Misalnya, jika memiliki data tinggi badan siswa di sebuah sekolah sebagai berikut: 150, 155, 160, 160, 170. Median tinggi badan siswa tersebut adalah 160 tambah 160 bagi 2 sama dengan 160 cm. Karena nilai 160 dan 160 terletak di tengah data. Cara menghitung modus. Modus adalah ukuran pemusatan data yang menunjukkan nilai data yang paling sering muncul. Modus dihitung dengan mencari nilai data yang memiliki frekuensi tertinggi. Misalnya, jika kita memiliki data tinggi badan siswa di sebuah sekolah sebagai berikut: 150, 155, 160, 160, 170. Modus tinggi badan siswa tersebut adalah 160 cm. Karena nilai 160 muncul sebanyak 2 kali lebih baik dari nilai data lainnya. Modus dapat dihitung secara manual atau menggunakan kalkulator. Untuk menghitung modus secara manual, kita dapat mengikuti langkah-langkah berikut. 1. Tulis semua nilai data dalam satu baris. 2. Hitung frekuensi setiap nilai data. 3. Cari nilai data yang memiliki frekuensi tertinggi. Kesimpulan, ukuran pemusatan data adalah nilai-nilai yang digunakan untuk menggambarkan sekumpulan data dengan mengidentifikasi pusat dari kumpulan data tersebut. Ukuran pemusatan data yang paling sering digunakan adalah rata-rata, mean, median, dan modus. Rata-rata adalah ukuran pemusatan data yang paling umum digunakan. Rata-rata dihitung dengan menjumlahkan semua nilai data dan membaginya dengan jumlah data. Median adalah ukuran pemusatan data yang membagi data menjadi dua bagian yang
sama besar. Median dihitung dengan mengurutkan data dari nilai terkecil hingga terbesar atau sebaliknya. Kemudian memiliki nilai tengah. Modus adalah ukuran pemusatan data yang menunjukkan nilai data yang paling sering muncul. Modus dihitung dengan mencari nilai data yang memiliki frekuensi tertinggi masing-masing. Ukuran pemusatan data memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Rata-rata mudah dihitung, tetapi dapat dipengaruhi oleh pencilan. Median tidak dipengaruhi oleh nilai pencilan, tetapi tidak mudah dihitung. Jika jumlah data besar, modus mudah dihitung, tetapi tidak dapat digunakan untuk menggambarkan kurva normal yang tidak simetris. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.